Menteri Keuangan dengan rapat dengan DPR mengatakan bahwa dana pensiun PNS sangat memberatkan APBN. Emang pensiun DPR tidak membebani APBN? Berani nggak merubah undang-undang agar uang pensiun DPR dihapus? Yes or no? Kita nggak ada masalah. Berani? Kita tunggu pemerintah mengajukan itu. Kita duduk bareng-bareng. Kenapa nggak usulan dari DPR? Baru-baru ini Menteri Keuangan mengatakan bahwa dana pensiun PNS membebani APBN. Kok hanya dana pensiun PNS? Bagaimana dengan dana pensiun DPR yang hanya bekerja 1 periode tapi berhak mendapatkan uang pensiun seumur hidupnya? Sebelum kita ke topik, seperti biasa, agar saraf saya bekerja, selalu minum kopi dulu. Berarti kita juga harus ngopi berarti ini. Aduh, ini yang bikin diskusi saya selalu lancar, kopi ini. Oke. Selanjutnya kita akan melihat dulu grafis gaji dan tunjangan DPR kita yang terhormat berikut ini. Oke, gaji pokok ya berkisar antara 4,2 juta sampai kurang lebih 5 juta. Tunjangan daerah lainnya, uang sidang 2 juta, asisten anggota 2,250. Tunjangan beras 30.090 per jiwa. Berarti kalau 5 anggota keluarga kali 5 dong ya. Tunjangan PPH 2,6 juta. Tunjangan istri 10% dari gaji suami ya. Jadi berarti sekitar 4.420.000 per bulan untuk 1 istri ya. Tunjangan 2 anak 2% dari gaji pokok. Tunjangan jabatan anggota DPR hingga ketua DPR berkisar antara 9,7 juta sampai dengan 18 juta, hampir 19 juta sebulan. Tunjangan kehormatan ada lagi 5,5 juta sama 6,6 juta. Kehormatan loh masih ada ya. Tunjangan komunikasi, maksudnya apa ya, main medsos apa? 15 juta. Kemudian tunjangan peningkatan fungsi pengawasan 3,7 juta sama 5,2 juta. Tunjangan listrik 7,7 juta. Kalau biaya perjalanan per hari 5 juta. Daerah tingkat 2 per hari 4 juta. Uang representasi harian per hari 4 juta, untuk tingkat 2 3 juta. Banyak benar sih. Oke, fasilitas rumah tangga ya. Fasilitas rumah jabatan 3 juta untuk daerah Jakarta Selatan ya per tahun. Tapi di samping ada dikasih rumah juga. Udah dapat rumah dikasih lagi uang. Tunjangan beras pensiunan. Ini udah pensiun dapat 30.000 per bulan. Ini kalau nggak salah per kepala ya. Kemudian uang pensiun, nah ini yang jadi bahasan nih ya. Kalau dia baru bekerja ya 1 periode, dia berhak ya 60, berarti kurang lebih 2,5 juta atau 3 juta selama hidupnya. Dia baru kerja coba 1 periode 5 tahun, dia berhak. Kalau dia hidup 40 tahun, dia berhak 40 tahun dapat ini. Jadi total nih Pak Ade Rosyadi dan Masinton Pasaribu, bapak-bapak ini akan mendapat 66 juta tiap bulan. Minimal ini loh, ini minimal ya Pak Masinton. Iya, Bang Aman. Gue jadi gatal nih guys. Ini benar bahwa bapak tiap bulan rata-rata terima 66 juta sebulan? Iya, sebelum potong pajak PPH dan PPN. Oh begitu? Iya. Tiap bulan itu? Iya. Oke, sekarang kita mau sorot dulu mengenai uang pensiun. Benar nggak bahwa walaupun menjabat 1 periode atau 5 tahun, bapak akan dapat uang pensiunnya 2,5 juta atau berkisar antara 2,5 sampai 3 juta sebulan? Iya, benar Bang. Jadi kalau pensiun, kalau misalnya menjabat berakhir umur 40 tahun, kalau Anda hidup sampai 90 tahun, 50 tahun, APBN akan membayar terus uang pensiun Anda kali ini, Ya, tiap bulan. Dan itu uang pensiun itu bukan hanya terhadap DPR, Ya, tapi juga terhadap pejabat negara lainnya. pejabat negara lainnya. Ya. Cuma pejabat negara lainnya kan dia memang sudah menjabat dari berpuluh-puluh tahun kan, dari mulai karirnya. Tidak selalu Bang. Jadi begini umpama katakan contoh seperti pejabat negara di lembaga tinggi negara seperti BPK atau pejabat negara di lembaga negara. Contoh tidak aja. Kalau saya tiba-tiba diangkat jadi menteri, iya, dapat uang pensiun. Iya, abang akan memperoleh
uang pensiun. Meskipun abang ya jadi menteri itu cuman katakan tuh 5 bulan. tahun atau kemudian Atau dipecat cuma 2 tahun. ya dirasapel 2 tahun. Seumur hidup akan dapat uang pensiun. Iya, karena begini bang, itu yang membedakan Pama. Kenapa negara memberikan uang pensiun kepada aparaturnya? Karena kan pejabat negara itu bagian dari aparatur negara. Ya. Selain Ya. yang disebut ASN, PNS apa segala macam seperti itu. TNI, Polri. Tapi kan ya, TNI, ASN kan termasuk sudah AKE. menjabat dari mulai bawah sampai ke atas bisa 30 tahun dia Iya, bekerja. jadi ada itu yang namanya pejabat negara berdasarkan fungsinya bang di Ya. lembaga-lembaga negara ya. Kemudian ada pejabat negara yang bersifat dia administratif seperti di pemerintahan. Nah, yang itu memang dia berkarir dari bawah bertahun-tahun. Nah, jadi itu adalah dimanapun negara itu Ya. memberikan fasilitas terhadap aparaturnya. Nah, itu lagi-lagi tergantung kepada keuangan negara. Tetapi yang harus kita lihat kan begini, Bang. Negara dia punya aparatur melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi kenegaraan di masing-masing lembaganya. Maka itulah negara memberikan bentuk tanggung jawabnya seperti Oke. itu. Menteri Keuangan dengan rapat dengan DPR mengatakan bahwa dana pensiun PNS Iya. sangat memberatkan APBN. Emang pensiun DPR tidak membebani APBN? Ya tentu semua kan bersumber dari APBN. Membebani? Kalau menurut saya begini bang, pensiun itu dianggap membebani keuangan negara, Ya. ya boleh semuanya dikoreksi, gitu ya. Jadi Anda setuju jangan hanya hapus saja gitu? Ya jangan hanya PNS, Ya. tapi juga lembaga pejabat-pejabat negara yang juga menerima pensiun tadi. Menurut saya harus diberlakukan sama. Andre, sekaligus tadi pertanyaan, ada juga pertanyaan, Bapak kan anggota BURT, Iya. masalah anggaran. Bisa tahu nggak berapa total uang pensiun yang dibayar oleh negara kepada para pensiunan DPR? Kalau yang itu saya terus terang nggak tahu bang jumlahnya. Tapi saya ingin menambahkan disampaikan Iya. Mas Hinton tadi bahwa urusan uang pensiun ini dimulai dari tahun 80. Ya. Ada Undang-Undang nomor 12 tahun Ya. 80 yang mengaturnya yakni pasal 12. Undang-undang soal pimpinan dan anggota Dan sampai sekarang pun dan ada undang-undangnya. Undang-undangnya masih berjalan. Ya. Nah, di situ disebutkan lembaga tinggi, tertinggi dan tinggi negara. Ya. Karena waktu itu masih ada MPR. Dia memang anggota MPR dan DPR menerima uang pensiun. Berapa jumlahnya itu ada aturannya. Kalau menurut surat edaran Kementerian Keuangan itu yang terakhir itu sekitar 2,5 juta rupiah Ya. per bulan. Yang perlu diketahui publik, yang terima uang pensiun itu bukan hanya anggota DPR. Ya. Ada presiden, Ya. ada wakil presiden. Ya. Bahkan presiden dan wakil presiden itu terimanya full 21 juta sebulan. Ya. Ditambah mereka dapat yang namanya rumah pensiun. Ya. Pak SBY dapat rumah di Mega Kuningan yang besar itu. Ya. Bu Mega juga dapat rumah di Teguh Umar. Ya. Pak Yusuf Kala katanya kalau nggak salah ada tambahan tanah di belakang rumahnya di Brawijaya. Ya. Anggota DPR nggak dapat tuh. Oh, hafal bener ya. Nah, kita ingin memberikan informasi yang utuh kepada publik. Ya. Jadi menteri-menteri juga mendapatkan uang pensiun. Ya. Hakim Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, ya, anggota BPK dan anggota lembaga tinggi negara yang lain termasuk mungkin saja Bawaslu, KPU, ya komisioner Jadi KPK. Itu maksudnya terima apa uang ini? pensiun. Jadi menurut Anda bahwa Jadi kalau memang kenapa mereka Bang, tidak dihapus bukan. tapi mau Begini, dihapus Bang. gitu? Kalau memang akan ada evaluasi soal terhadap dana pensiun, mari kita evaluasi bersama, gitu loh. Kami di DPR ini terbuka, Bang. Nama juga Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu kami menangkap dan menampung aspirasi rakyat. Kalau memang mau kita evaluasi, monggo silahkan. Tapi kan yang berubah DPR, mana mau yang berubah? Undang-undang kan yang berubah DPR. Undang-undang itu dibahas bersama pemerintah dan DPR, Pak. Jangan hanya DPR. Silakan. Kalau memang pemerintah keberatan, ayo kita bahas bersama. Terima kasih.